Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat Gereja Reform Karismatik. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Mari bersama-sama kita tetap beribadah kepada Tuhan, kendati pun dalam situasi yang belum juga membaik, tapi saya percaya Tuhan itu baik bagi kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita bersaat teduh bersama-sama. Mari kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari bersama-sama kita baca. Kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama bersama-sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kita baca dengan suara lebih lantang lagi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, keyakinan yang sama seperti apa yang dikemukakan oleh pemazmur, bahwa Engkau tidak pernah mengingkari apa yang Engkau janjikan kepada kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Kasih setia Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami. Baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka. Di dalam dunia ini Tuhan, kami percaya semua Tuhan izinkan untuk kami lihat, kami rasakan, sehingga pada akhirnya Tuhan, kami dapat memuji Engkau sebagai Allah yang memelihara kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya apapun yang kami hadapi meskipun situasi pandemi ini masih terus bergulir. Keadaan di sekitar kami Tuhan belum juga membaik. Tetapi Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau sudah memberikan jaminan kepada kami bahwa kami aman bersama-sama dengan Engkau. Karenanya Tuhan, kami tetap beribadah kepadamu. Kami tetap memuji Tuhan. Kami tetap bersama-sama menyatukan hati kami untuk meninggikan Tuhan lewat puji-pujian yang sebentar akan kami sama-sama naikkan. Juga firman Tuhan terus kami renungkan supaya kami semakin dikuatkan dalam menjalankan kehidupan yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, jika di awal minggu ini Tuhan kami dapat bersama-sama kembali mengingat akan karya penebusan Tuhan, karya salib Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami melalui perjamuan Tuhan yang kudus, akan sama-sama kami lakukan juga pada pagi hari ini. Berkati semua kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan penuh makna, kami dapat memahami bahwa Engkau sudah sempurna memberikan kehidupan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita mengarahkan hati kita dengan sungguh menaikkan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita masuk dalam pujian dengan sembah syukur kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Saya percaya
Kasih sayang Tuhan berlimpah menyertai saudara-saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Walaupun keadaan pandemi ini, saya percaya juga Tuhan selalu melindungi saudara-saudari yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Marilah minggu ini kita sungguh-sungguh beribadah. Walaupun saudara ada di rumah, marilah saudara membuka hati, pikiran saudara untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak jemaat ada di rumah untuk tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, dalam minggu yang pertama ini pada Februari, kami mau minta pertolongan Tuhan untuk melindungi kami sepanjang Februari ini. Dalam segala hal, kiranya Tuhan membuka hati kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Sertai kami semuanya, dan supaya hati kami tertuju kepadamu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, tolonglah hamba-Mu yang masih lemah. Kira Tuhan beri kekuatan, dan roh Tuhan berkarya pada diri hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu diberi kekuatan untuk menyampaikan setiap Injil-Mu dengan benar. Pakailah hamba-Mu untuk jadi seorang berkat pada umat-Mu. Sertailah umat-Mu sehingga selalu mendengar kebenaran firman Tuhan yang benar. Dan berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saudara-saudari kasih Tuhan, pada minggu ini ada minggu pertama Februari. Kemarin kita telah masuk di tahun 2021. Sekarang sudah 1 bulan. Begitu cepat berlalu waktu ke waktu. Sampai hari ini kita bisa hidup di dalam bumi ini. Itu semua berkat, anugerah, dan kasih sayang Tuhan kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu ini saya mau khotbah, yaitu dengan tema guru palsu. Saudara tahu dalam hidup ini, di dalam bumi ini, banyak sekali guru-guru palsu. Banyak sekali orang rohani yang palsu. Bagaimana kita bedakan? Maka kita belajar dari surat Paulus. Surat Paulus kepada siapa? Kepada Titus. Mari saudara buka Alkitab yang ada di rumah. Kita buka kitab Titus, pasal yang 1, ayat yang 10 sampai yang ke-14. Saya akan baca ayat ke-10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Ayat ke-11, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacaukan banyak keluarga dengan mengajar yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ayat 12, seorang dari karangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, perahap yang malas. Ayat 13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ayat 14, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Paulus kepada Titus, ini Paulus itu menyebutkan kualitas kehidupan. Seharusnya itu harus dipertimbangkan terkait dengan penetapan pemimpin dalam pelayanan. Jadi saudara, Paulus menekankan, di dalam satu organisasi, itu tergantung dari pemimpin. Maka kualitas pemimpin itu harus jelas. Jangan-jangan kualitas pemimpin itu adalah pemimpin palsu. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Karena boleh saudara seorang aktivis gereja, boleh juga saudara adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Boleh juga saudara ada seorang pelayan yang luar biasa.
Begitu juga para pengusaha-pengusaha yang berkedok, rohaniwan yang luar biasa, dan seorang pemimpin perusahaan yang berkedok dengan selalu mengutamakan firman, mengutamakan Alkitab, mengutamakan doa, mengutamakan penginjilan. Tetapi itu semua saudara tidak bisa melihat. Kenapa? Karena banyak sekali itu berkedok palsu. Ketika orang-orang tersebut, ketika mukanya dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya mereka punya iman adalah nol. Perkataan mereka adalah perkataan kosong. Perkataan mereka hanya untuk menguntungkan mereka sendiri, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka Paulus memperingatkan kepada Titus, hendaknya berjaga atas orang-orang yang menyampaikan atau mengajar Injil yang sesat. Saudara kasih Tuhan, yang akan hidup mengarahkan mereka hidup penuh dengan kesalahan. Seperti apa? Musuh dalam selimut. Saudara, begitu mengerikan pada akhir zaman ini. Apalagi saat-saat pandemi ini. Saya sangat-sangat takut melihat sekarang ini banyak berkedok di luar semacam orang rohanian yang luar biasa. Kita tidak bisa melihat bahwa dia adalah musuh di dalam selimut. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengkoyak mukanya sehingga bisa melihat itu adalah guru-guru palsu, saudara-saudari kasih Tuhan. Dari surat Titus ini, di pasal yang 1 ayat ke-10 sampai ke-14, itu membicarakan ciri-ciri untuk mengenal pelayanan dalam kehidupan, bahwa ada kelompok-kelompok orang yang tidak tertib. Tidak tertib apa? Tidak tertib dalam pelayanan. Mereka ada pengacau, saudara-saudari kasih Tuhan. Apa yang mereka ajarkan sehingga mengacaukan orang? Yang mereka ajarkan adalah berpaling dari kebenaran dan tidak berbuat sesuatu yang baik dalam kehidupan. Saudara kasih Tuhan. Inilah surat dari Paulus yang sangat penting yang kita belajar pada zaman wabah pandemi ini. Saudara kasih Tuhan. Seperti minggu lalu saya katakan, iman-iman orang goyang. Semua orang kesulitan ekonomi. Semua orang kesulitan tentang cari nafkah. Maka banyak guru-guru palsu. Banyak rohani-rohani palsu memanfaatkan kesempatan ini untuk memancing saudara supaya mengacaukan iman saudara, mengacaukan hati saudara yang sesungguhnya, sehingga saudara kecewa tentang seorang hamba Tuhan, kecewa tentang seorang pengusaha yang sedikit-sedikit memakai Alkitab seperti orang rohanian. Saudara, mereka akan membuat perbuatan onar. Kenapa? Motif pelayan mereka, misi pelayan mereka adalah uang, harta, hadiah. Mau dibayar dan mereka lebih memperhatikan apa yang mereka dapat daripada orang lain dibanding apa yang dapat mereka berikan. Motifnya ada cari keuntungan sendiri. Pelayan tidak tulus, tidak murni. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, berhati-hatilah.
pada zaman pandemi ini. Jadi saudara harus benar-benar berhati-hati. Karena di zaman pandemi ini, orang susah cari nafkah. Susah cari pekerjaan. Di sinilah letaknya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rohanian-rohaniawan yang palsu yang akan masuk ke dalam saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Betul. Pelayan itu tambah ada uang gak jalan. Tapi motifnya salah. Yang mereka cari bukan menyampaikan kebenaran Injil yang benar. Yang mereka cari adalah untuk menguntungkan mereka sendiri. Dengan berbagai cara meyakinkan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara tahu, pada akhir dari hidup ini, apa yang saudara butuhkan? Saudara cuma butuh satu, keselamatan. Kalau saudara hari ini masih hidup, masih ada di bumi ini, karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada saudara untuk bertobat. Tapi kadang kita bingung ya, ada orang yang baik, cepat sekali diangkat Tuhan. Ada orang jahat, kenapa masih belum diangkat Tuhan? Dan orang sehat, kuat, kenapa? Tuhan beri kesempatan kepada orang tersebut untuk bertobat. Saudara kasih Tuhan. Kok masih hari ini ada pelayanan-pelayanan tidak murni? Masih hari ini ada yang berkedok menjadi rohani atau rohaniawan yang motivasi yang salah. Tuhan Yesus memberi kesempatan saudara untuk bertobat. Jangan sampai Tuhan sendiri yang datang mengkoyak muka kamu, melihat kesungguh hati kamu. Siapa saudara sebenarnya? Saudara kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Yang tadi saya katakan ciri-ciri khusus mereka tidak tertib. Apa ini maksud tidak tertib? Saya ulangi sekali. Menyatakan omongan-omongan yang sia-sia. Bahasa Hokkien bilang, cekong pak kongkong. Artinya, banyak ngomong. Tongnya kosong. Saudara, yang di ngomong bahasa-bahasa itu adalah menyesatkan pikiran. Mulut mereka penuh dengan perkataan-perkataan kacau. Tidak ada isi untuk mengajar kita beriman kepada Kristus. Isinya adalah menyenangkan hati dan pikiran saudara-saudari kasih Tuhan. Ini juga merusakkan pengajaran-pengajaran dari sumber kebenaran atau iman. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau saudara tidak dengar yang benar, bagaimana jadi orang yang benar? Saya bersyukur saudara. Saya doa dari dulu golongan dari orang yang tidak ngerti tentang Alkitab. Saya dari awal dibimbing oleh seorang bapak rohani mengenai tentang Alkitab. Itu pun hanya dasar-dasar yang masih belum konkret. Saya puji Tuhan, saya beri kesempatan untuk bersekolah ke satu sekolah teologi yang baik. Di situlah selama 5 tahun, saya benar-benar mengabdikan diri untuk kuliah. Sehingga, walaupun saya bukan murid yang terpintar, walaupun saya bukan murid yang terbaik, tapi sampai akhirnya, saya dapat dasar-dasar kebenaran-kebenaran itu sehingga membawa saya pada istilah hamba Tuhan bisa menyampaikan saudara yaitu sumber kebenaran-kebenaran supaya saudara beriman teguh kepada juru selamat kita yaitu Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan,
Paulus itu menggunakan istilah yang keras sekali. Apa yang digunakan Rasul Paulus? Yaitu apa? Menyumbat mulut. Kalau menyumbat mulut, itu bahasa yang sangat kasar, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena saudara, ada kelompok-kelompok keluarga orang Kristen yang sudah rusak, saudara kasih Tuhan. Sekarang ini banyak sekali keluarga-keluarga orang Kristen rusak, saudara. Saya pelayanan 2 tahun lebih untuk melakukan KKR ke beberapa kota di Indonesia. Pergi ke Singapura, Taiwan, Kuala Lumpur, China. Disitulah sampai kesimpulan. Banyak keluarga-keluarga orang Kristen yang sudah rusak. Saudara, mereka rusak semuanya. Kenapa rusak? Persoalan mereka rusak karena pemimpinnya yang masalah. Maka saya punya prinsip. Saya mendidik anak saya. Saya bilang, kamu boleh pergi kemana bergaul. Tapi jangan sampai kamu masuk gereja kepada seorang gembala atau pemimpin yang salah. Karena itu akan mendoktrin, akan mencuci otak kamu, dan akan jauh dari kebenaran-kebenaran iman. Saudara-saudara kasih Tuhan. Tadi saya katakan banyak orang Kristen yang sudah rusak. Di Jakarta lagi, sudah terlalu banyak orang Kristen rusak. Saudara kasih Tuhan. Maaf kata, kalau jika kata saya itu menyinggung saudara. Tetapi aku harus bicarakan dengan sejujur-jujurnya. Saudara, mereka punya iman bukan kepada Kristus. Mereka iman kepada diri dia sendiri. Sumbernya adalah untuk mendapat keuntungan dan kekayaan. Saudara kasih Tuhan. Siapa yang korban? Yang menerima ajaran-ajaran sesat? Jawabannya adalah orang-orang percaya yang mereka tidak waspada, tidak berhati-hati untuk memilih seorang pembimbing bapak rohani. Kenapa saya katakan itu? Saya sejak bertobat, saya selalu prinsip satu. Saya tidak sembarangan pilih bapak rohani. Karena saya tahu, yang bisa membawa saya beriman, yang bisa membawa saya sungguh-sungguh menjalankan hidup yang benar, adalah seorang guru yang benar. Itu prinsip saya. Maka kalau kita ketemu bapak rohani yang tidak benar, berkedok palsu, habislah kita. Saudara, karena orang-orang yang percaya itu tidak waspada, karena setengah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka bukan gak ngerti firman Tuhan, mengerti, tapi tidak mendasar, tidak akurat. Mereka ngerti hanya seperti pemukaan, seperti orang kena COVID. Dites rapid test negatif, dites antigen negatif, PCR baru positif. Karena rapid dan antigen itu hanya pemukaan daripada COVID. Orang bilang kulitnya, PCR sampai ke dalamnya. Seperti orang mengerti firman Tuhan. Dia mengerti, tapi setiap pemukaannya tidak mengerti dasarnya. Saudara, karena kurang mengikuti pengajaran Alkitab yang benar. Pelayanan pendidikan Alkitab yang benar. Teologi yang tidak lengkap. Belajar sekolah teologi tapi tidak lengkap. Maka jadi korban, saudara kasih Tuhan. Salah satu guru palsu, mereka sendiri menggunakan 3 istilah, saudara. Untuk menggambarkan orang-orang sebagai pembuat keonaran. Mari saya undang jemaat yang ada di rumah untuk baca sekali lagi Titus 1 ayat ke-12.
seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saudara, istilah pertama, mereka adalah pembohong. Itu semua guru palsu, rohanian-rohanian yang palsu, belagak jadi pengusaha, belagak jadi orang baik, belagak jadi orang kaya, itu semua adalah pembohong. Kebohongannya adalah kesalahan yang diucapkan atau diperbuat untuk memperdaya. Saudara, saudara kasih Tuhan, semua yang dikatakan semua itu bohong. Dia membuat saudara yakin. Dia menceritakan betapa hebatnya, betapa besar asetnya, betapa banyak hartanya. Sehingga membuat saudara tergiur. Ketika seorang pendeta menceritakan betapa hebatnya pelayanan dia, betapa hebatnya penyampaiannya, membuat kata-katanya membuat saudara tergiur. Sehingga membuat saudara tidak berdaya. Sehingga saudara tertipu. Jadi, seorang pembohong adalah seorang yang berkata-kata atau bertindak dengan tujuan memperdaya saudara. Itu pembohong. Jadi sekarang ini, pada zaman padam ini, hati-hati saudara. Banyak pembohong. Tipu daya ini berbentuk kebohongan yang penuh atau setengah benar. Mereka memakai tafsiran-tafsiran Alkitab. Jangan kaget saudara. Mereka bukan pakai kata-kata mereka pakai Alkitab. Pakai firman Tuhan. Dengan ayat comot-comotan. Tidak secara eksposisi. Tidak secara konteks. Tapi secara teks. Untuk meyakinkan saudara. Saudara, ini sangat serius terjadi waktu Titus melayani di Kreta. Antara lain bahwa mereka mengatakan kuburan Zeus ada di daratan. Saudara, saya undang saudara membuka Alkitab. Di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara kasih Tuhan. Itulah pembohong-pembohong. Mereka semua memakai Alkitab, memakai tafsiran-tafsiran, firman-firman Tuhan. Tapi mereka sebenarnya adalah rohani-rohani yang palsu, guru-guru palsu, hamba-hamba palsu, karena sudah dikuasai oleh iblis. Saudara kasih Tuhan. Orang bertanya kepada saya, Pak, kok kayak gitu Tuhan gak cabut dia? Enggak, itu semua kedaulatan Tuhan. Saudara tahu enggak? Ada hal yang saudara tidak mengerti. Ketika orang itu menjadi pembohong. Selama dia menjadi pembohong. Seluruh keluarganya tidak pernah bahagia. Anak-anaknya, istrinya. Mereka gak berani cerita tentang bapaknya, perbuatan bapaknya. Betapa malunya. Karena pembohong itu seperti bangkai. Saudara umpet kemanapun, suatu hari pasti tercium, saudara. Semua kayak bom waktu. Maka saudara, jangan jadi seorang pembohong. Jadi seorang anak rohani yang baik,
dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, istri kedua yang dikatakan Rasul Paulus, mereka adalah binatang buas. Wah, itu lebih kasar, saudara. Kata binatang luas, ternyata binatang itu berkeliaran untuk mencari mangsanya. Jadi, guru-guru palsu, rohani yang palsu, pengusaha-pengusaha yang berkedok dengan orang rohaniawan, mereka setiap hari mencari mangsa. Seperti binatang buas mencari mangsa, saudara-saudara kasih Tuhan. Itu mengerikan sekali, saudara. Sangat mengerikan kok. Saya baca berkali-kali ayat ini ya. Sangat mengerikan sekarang ini dalam kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup benar. Sangat bahaya kalau kita tidak jumpa seorang bapak rohani yang benar, saudara kasih Tuhan. Istilah yang ketiga yang digunakan oleh Paulus adalah mereka adalah pelahap yang malas. Kata pelahap yang malas, mereka hanya ingin memperoleh hasil tanpa bekerja. Mereka nggak mau kerja keras. Maka banyak orang yang kadang gagal jadi salesman, gagal dalam usaha. Mereka membalik, buka gereja. Karena gereja itu kan cuma haleluya, puji Tuhan. Dapat amplop. Nah itulah. Tidak ada dasar. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus panggilan yang benar. Harus benar-benar kamu dipanggil. Callingnya harus jelas. Tidak boleh jadi seorang hamba Tuhan asal bahwa saudara bisa menguasai firman Tuhan. Saudara jadi hamba Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Jadi seorang hamba Tuhan tidak bisa main-main. Bertanggung jawab integritasmu kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan. Saya boleh cerita sedikit. Suatu hari, saya ada bersama seorang hamba Tuhan atau pendeta di Jawa Tengah pergi ke Israel. Itu kejadian sudah berapa tahun yang lalu. Di sana saya banyak bicara dengan pendeta tersebut. Dia berkata kepada saya begini, Pak Pendeta Essen, orang Kristen ada dua kelas. Kelas 1 dan kelas 2. Oh, waktu itu saya masih belum kuliah. Masih sebagai hamba Tuhan yang ya boleh dikatakan asal-asal hamba Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Katanya, kelas 1 adalah orang Kristen yang selalu bicara mujizat, berkat, kesembuhan, pemulihan, kaya dan sukses. Itu orang kelas 1. Katanya, orang-orang kelas 1 itu sangat-sangat penting di gereja. Kenapa? Karena mereka itu, kau terima mujizat, mereka kasih berkat gereja besar. Mereka terima berkat, mereka kasih gereja besar. Mereka sembuh, mereka kasih gereja besar. Mereka pulih, mereka kasih gereja besar. Mereka kaya dan sukses, mereka berkati gereja. Nah, ciri-ciri jemaat tersebut, kelas 1 ini, tidak boleh dimarahin. Harus baik-baikin dan disayangin. Oh gitu saya bilang. Baru saya ngerti. Waktu itu ada kelas 1. Nah kelas 2 bagaimana ya? Katanya kelas 2, jemaat yang bisa menerima teguran. Didikan, latihan, dihajar, dan diisi dengan ketaatan. Jadi saya tanya pendeta itu. Kalau kayak gitu kita mau butuh jemaat yang mana? Kata pendeta Jawa Tengah itu, kita butuh dua jemaat itu. Yang kelas 1 itu jadi jemaat. Dan jadi pekerja-pekerja gereja. Supaya apa? Gereja kuat. Yang kelas 2 itu jadi apa? Jadi penginjil-penginjil. Karena mereka siap ditegur, siap dididik, siap dilatih, siap dihajar. Dan mereka diisi ketaatan. Gak ada uang gak apa-apa. Oh gitu. Saudara, ternyata ada 2 kelas orang Kristen. Nah sekarang hari ini saudara kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2? Saudara renungkan sendiri. Maaf ya saudara. Paulus menggunakan ayat yang ke-12 ini dengan perkataan binatang yang buas.
Berarti apa? Berarti manusia itu bisa seperti binatang kalau tidak dijinakkan, saudara. Memang benar, manusia kalau jahat sekali. Binatang mau kalah. Coba saudara, lihat anjing kalau galak sekali. Tetapi saudara lebih galak sama anjing mau kabur. Pernah nggak saudara coba? Pernah nggak saudara coba? Ya, kalau saudara lihat bahwa manusia itu kok jahat sekali. Jadi kalau gak dijinakkan, bagaimana dia bisa hidup dalam kebenaran dan mempunyai iman yang kokoh? Yesus ajarkan kita berdoa dengan doa Bapa kami di surga. Salah satu poin saudara perhatikan baik-baik. Di dalam doa Bapa kami surga. Apa yang diucapkannya? Jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Apa maksudnya? Lepaskan kami daripada yang jahat. Berarti sifat-sifat manusia itu bisa buas kalau tidak dijinakkan dan tunduk kepada Yesus Kristus dan firman Tuhan yang benar. Di sini letaknya, saudara. Jadi, kita tidak bisa menghakimi orang. Tapi kita hanya bisa menghimbau supaya orang tersebut bertobat, saudara kasih Tuhan. Karena tiap-tiap manusia dalam pembenarannya, itu semua karena anugerah, saudara dikasih Tuhan. Manusia selalu melakukan kesalahan karena manusia itu lemah. Maka kita sekarang ini harus menjadi orang Kristen yang nomor 2. Siap ditegur, siap dididik, siap dihajar, dan dibawa kita hidup untuk ketaatan bukan kepada manusia, ketaatan kepada Juru Selamat Yesus Kristus dan ketaatan kepada firman Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Kalau kita tidak mau dididik, kalau kita tidak mau dihajar, tidak mau ditegur, tidak mau dimarahin, tidak mungkin kita bisa menjadi seorang orang Kristen yang hidup benar dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Yesus berkata dalam firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Maka mereka akan dipuaskan. Belajar hidup benar. Jangan jadi orang pembohong. Gak ada gunanya hidup itu jarang pembohong. Untuk apa? Ketahuan kok. Berapa lama Anda bisa bertahan jadi orang kebohongan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara hidup biasa-biasa, saudara mendapat kebahagiaan oleh anak-anak dan cucu-cucumu. Karena mereka bangga kepada orang tuanya. Karena orang tuanya hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka bangga orang tuanya. Karena orang tuanya sangat mencintai Tuhan. Mereka bangga dengan orang tuanya. Karena orang tua selalu mendidik mereka dengan hidup kebenaran. Saudara, hidup kita itu hanya sementara. Kalau saudara sudah usia seperti saya 50 ke atas ini, ya, maka kita hidup itu hanya mengharapkan anak supaya berhasil. Saudara bisa sekolahkan anak setinggi-tinggi mungkin. Saudara tidak mampu membuat anak itu hidup yang benar. Saudara tidak mampu membuat anak itu hidup sukses. Saudara tidak mampu membawa anak itu hidup untuk menyayangi saudara. Jika saudara hidup benar dan saudara mau bertobat pada hari ini, maka Tuhan akan menggerakkan hati anak-anakmu. Ketika dia sukses, ketika dia berhasil, dia mengasihi saudara dengan sepenuh hati. Yang bisa buat itu ada Tuhan Yesus Kristus, saudara kasih Tuhan. Zaman sekarang ini saudara, kebanyakan orang tidak suka dibenarkan.
Aneh saudara dengar kata saya. Karena saudara, mereka lebih suka dijerumusi ke dalam hal-hal yang salah. Kenapa saya katakan itu? Contoh, orang lebih memilih melihat media-media sosial yang sekarang lagi tren. Saya tidak sebut media apalah. Berita-berita, artikel-artikel mengenai hal apa? Bukan hal yang benar, gak ada orang lihat. Berita-berita benar gak ada orang lihat. Media sosial yang memposting benar-benar gak ada orang lihat. Artikel-artikel yang benar gak ada orang lihat. Hal-hal yang kotor, yang jelek. Orang suka lihat. Saudara, yang kotor, yang jelek, orang suka lihat. Daripada lihat hal-hal yang benar. Karena bawaan jiwa manusia itu memang buas. Maka mereka harus dituntut dan dijinakkan oleh kebenaran firman. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang bisa pimpin mereka, saudara kasih Tuhan. Maka saudara, khotbah-khotbah yang laku. Ada khotbah-khotbah yang ada sedikit-sedikit kotor. Orang ketawa. Saya malu kadang-kadang saya masuk gereja melihat seorang hamba Tuhan ketika menyampaikan bahasa kotor, ketika menyampaikan hal-hal yang lucu, yang membawa tidak benar punya, yang jelek-jelek. Saya malu. Kenapa? Karena di situ saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya malu sekali saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena sangat berlawanan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan. Maka ini, jika kita menegur orang itu, pasti kita dimusuhin. Padahal itu ada kebenaran. Maka saya kata ketika baca pada kitab Titus ini, apa bedanya kita dengan guru-guru palsu di pada zaman Titus? Kalau kita gak berani menegur orang itu. Takut musuh, resiko. Maka saudara, saya jadi hamba Tuhan sudah 17 tahun. Kadang-kadang saya bertanya pada diri saya, kenapa saya selalu suka sekali ketika menyampaikan Injil tidak pandang bulu pada orang-orang. Selalu menyampaikan Injil penuh dengan teguran, penuh dengan perkataan-perkataan yang menusuk hati orang. Karena saya berjanji pada diri saya mau jadi hamba Tuhan yang bisa membawa jemaat dia hidup dalam kebenaran dan iman. Agar mereka benar-benar disayangi Tuhan. Agar mereka hidup dalam kebenaran. Sehingga keluarga mereka bahagia dan diberkati. Saya gak mau jadi seorang hamba Tuhan palsu. Walaupun saya tahu banyak sekali aku dimusuhi. Banyak orang tidak suka saya. Saya tahu. Itu resiko. Saya harus pikul salib. Karena saya harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Saya belajar itu. Kalau saya mau uang, saya mau harta, saya lepaskan status pendeta saya kerja. Saya sungguh-sungguh kerja. Kerja berkati hamba Tuhan. Ketika aku dipanggil jadi seorang hamba Tuhan, aku harus berani menyampaikan kebenaran itu. Walaupun resikonya, orang-orang tidak suka saya. Saudara, ayat yang ke-13 dan 14. Orang harus dikoreksi dengan teguran yang tajam. Karena di ayat 13 dan 14 membicarakan harus dikoreksi dan ditegur dengan tajam. Tegur apa? Pertama, menegur perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Tidak sekali, tapi berkali-kali. Sekali kita kasih tahu, tidak mau dengar,
2 kali, 3 kali, kita harus benar tegur dia. Ya, ujungnya dimusuhi, gak apa-apa. Kalau saudara punya pekerja atau donatur yang berzina, saudara berani tegur gak? Kalau tegur, dia pindah gereja. Itu resiko saudara. Kalau saudara ada juga jemaat-jemaat yang kaya, yang memberi persembahan perpuluhan besar, saudara berani tegur gak? Kalau tegur, dia pindah gereja. Itu resiko. Kalau saudara berani seperti itu, maka saudara melakukan apa yang Tuhan mau. Maka saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Tentu menegur itu bukan dengan kasar, tapi memberikan peringatan. Kalau berkali-kali tidak mau dengar, Anda harus tegas. Kedua, menegur dengan tegas boleh diartikan serupa dengan menebang dengan satu pukulan kampak. Ya saya tadi katakan. Yang kedua adalah sudah berkali-kali menegur, Anda harus berani seperti pakai kampak itu memukul nebang bola sekali langsung patah. Resikonya adalah cuma 2. Satu, dia bertobat. Kedua, dia tinggal di gereja. Berani gak saudara menegur dengan tegas? Inilah kunci. Di mana sebagai hamba Tuhan, sebagai orang rohani atau rohaniawan, atau seorang penginjil, harus berani menegur dengan tegas. Menyampaikan teguran dengan tegas merupakan hal biasa, saudara. Tapi sulit dilakukan karena kebanyakan orang lebih suka mendengar hal-hal yang menyenangkan di telinga. Banyak sekali orang menolak teguran yang tegas. Padahal itu sangat bermanfaat. Boleh saya pakai istilah ABS. Apa itu? Asal Bapak senang. Ya sudah. Di gereja gak boleh seperti itu. Di pelayan gak boleh seperti itu. Tidak boleh asal Bapak senang. Asal Ibu senang. Gak boleh seperti itu. Karena kalau asal Bapak senang, asal Ibu senang, itu juga bisa dikatakan sebagai penjilat atau munafik, saudara dikasih Tuhan. Tidak bisa. Kalau kayak gitu, kita tidak berani menegur dengan tegas dan tajam. Bagaimana orang itu bisa hidup benar? Bagaimana orang itu bisa hidup punya iman yang kokoh? Jangan-jangan mereka agungkan bukan Yesus Kristus. Mereka agungkan adalah saudara. Karena saudara pintar ngomong. Saudara yang kasih Tuhan. Paulus mengingatkan Titus untuk tidak segan-segan menegur dengan tegas kepada jemaat di Kreta. Karena itu satu, bukan himbauan. Boleh dikatakan mengingatkan atau peringatan kepada Titus. Kenapa kepada jemaat yang di Kreta? Mereka masih melakukan budaya sinkretisme, saudara. Misalnya, masih pakai cerita-cerita dongeng nenek moyang mereka. Maka saudara, kalau hari ini, orang Kristen yang masih pegang adat nenek moyang, adalah orang Kristen yang hanya memindahkan adat nenek moyang menjadi Yesus Kristus. Kenapa saya katakan gitu? Mereka bertobat, tetapi adat nenek moyang masih mereka pegang. Sehingga itulah yang dia katakan, mereka memaham firman Tuhan, tapi setengah. Setengah nenek moyang, setengah firman Tuhan. Itu yang sering sekali diperdayakan oleh guru-guru palsu, hamba Tuhan palsu, pengusaha-pengusaha berwujud rohani-rohaniwan yang palsu, itu dimanfaat. Mereka cuma hanya ganti aja nama. Dulu itu yang mereka sembah adalah adat nenek moyang. Sekarang yang mereka sembah adalah Yesus. Tetapi secara gambarnya itu berubah
gambar nenek moyang jadi gambar Yesus. Tetapi secara isinya tetap sama, adalah adat nenek moyang mereka. Masih cerita nenek moyang. Saudara dikasih Tuhan, ini sangat bahaya saudara. Sangat bahaya. Maka inilah saatnya harus ditegur. Terang menderang yang nyata kepada orang itu. Karena kebenaran menegur secara santun dengan tulus dan benar itu adalah bijak. Semua karena karya Roh Kudus di dalam diri orang yang beriman. Jika hari ini orang-orang yang sudah beriman mau membuka hati dipimpin Roh Kudus, saya percaya kuasa dari Roh Kudus akan mendorong orang tersebut menjadi berani dan menyatakan kebenaran. Saudara kasih Tuhan, hati-hati saudara pada zaman pandemi ini. Banyak sekali kepalsuan. Saudara mau lakukan apapun, tanya Tuhan dulu. Apapun saudara melakukan, tanya Tuhan Yesus dulu saudara. Karena bahaya sekali sekarang ini. Banyak orang menggunakan Alkitab untuk memperdayakan orang-orang percaya. Kata orang percaya yang setengah-setengah mengerti kebenaran firman Tuhan. Jika hari ini saudara sudah tahu kebenaran firman Tuhan dan paham dan mengerti, tapi tidak berani menegur dengan tegas, berarti saudara menyangkal kebenaran Tuhan Yesus lewat perbuatan saudara. Saudara harus bertobat. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni saudara. Saudara, sebelum saya tutup khotbah, saya sangat menghimbau kepada jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Sekarang ini, marilah kita belajar kebenaran supaya saudara punya iman kokoh. Saudara jangan tanya, mengapa teman saya sudah dipanggil Tuhan? Karena COVID. Mengapa orang itu begitu? Saudara tanya diri saudara. Apakah saudara sudah bertobat? Jika belum, saudara membuka hatilah. Supaya ada saudara sungguh-sungguh bertobat. Jika hari ini, saudara sudah sering jadi pembohong. Atau sering menceramahkan yang bohong. Atau sudah menyampaikan kata-kata yang bohong. Atau sudah pernah memperdayakan orang-orang percaya. Bertobatlah saudara. Tuhan akan mengampuni saudara. Belajar hidup benar. Agar kehidupanmu dipakai Tuhan luar biasa. Keluargamu semua diberkati Tuhan. Anak-anakmu, cucu-cucumu semua diberkati Tuhan. Salam dari saya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Mengajar kami untuk berhati-hati, supaya kami tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Kira Tuhan berikan kami hikmat, dan Roh Tuhan pimpin kami, supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tuhan sertai kami, lindungi kami, dan tuntunlah kami supaya kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan yang benar, agar iman kita kokoh dan kuat untuk menghadapi kehidupan di wabah COVID-19 ini. Tuhan sertai kami, lindungi kami. Di saat-saat ini Tuhan beri kesempatan kami untuk bertobat, kesempatan kami untuk berubah, kesempatan kami untuk menginsapkan diri, supaya kami bisa hidup benar lagi. Beri kesempatan kepada kami. Kira Tuhan pimpin kami lah, supaya kami sungguh-sungguh bertobat. Dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau. Tidak lagi menyangkal kebenaran, tapi menyampaikan kebenaran. Pakailah kami Tuhan, jadi selalu berkat untuk banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara,
Seperti biasa, setiap bulan pada minggu pertama dari awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Saya menghimbau saudara-saudara dikasih Tuhan mempersiapkan anggur dan roti. Mari kita sebelum menerima sakramen perjamuan kudus, saya juga himbau saudara-saudara, karena perjamuan itu kudus, kita terima simbolis tubuh dan darah Kristus, maka kita harus minta pengampunan dosa dari Tuhan. Supaya kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita duduk kepada. Bapa kami surga, ampunilah semua kesalahan kami, selama perbuatan kami, sengaja tidak sengaja. Kira Tuhan yang mengampuni kami. Layak kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini, yaitu menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari saudara mengangkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita yang kita pegang ada tubuh Kristus? Amin. Ya, kita makan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita ambil anggur di atas kepala kita. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini kita pegang adalah darah Kristus? Kita katakan amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita tunduk kepala berdoa. Terima kasih atas perjamuan ini, karena kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya tubuh dan darah Kristus ada dalam diri kita. Jadikan seorang anak Tuhan yang benar. Jadikan anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan imannya kokoh, yang kuat, memegang teguh Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kasih sayang Tuhan berlimpah kepada kita. Kami percaya penyertai Tuhan selalu menyertai kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jika saudara mau memberikan persepuluhan, saudara bisa transfer ke rekening ini. Ya saudara, silakan saudara memberikan persepuluhannya supaya digunakan untuk semua keperluan pelayan kita di gereja Reform Karismatik. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara untuk bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman Rusi bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam semuanya, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kasih Tuhan, beriman teguh di dalam Kristus. Carilah hamba-hamba yang saudara pilih, supaya mendidik saudara hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.